Pagi di kampungku selalu membawa semangat yang sama, seperti irama alam yang tak pernah berubah. Matahari baru saja menyapa dari ufuk timur, menyelinap di sela-sela daun kelapa yang bergoyang lembut di halaman rumah. Aku, Lela, seorang janda berusia 52 tahun, sudah terbiasa dengan ritme kehidupan di sini. Kampung ini hidup dengan caranya sendiri. Para ibu bergegas ke pasar dengan keranjang anyaman. Anak-anak berlarian menuju sekolah dengan seragam yang sedikit kusut, dan para bapak mengayuh sepeda menuju sawah atau warung kopi di ujung gang. Aku suka berdiri di beranda, menyeruput teh hangat, sambil memperhatikan tetangga yang lalu lalang. Ada kehangatan dalam kesederhanaan ini, meski kadang aku merasa ada kekosongan yang mengintip di sudut hati. Pagi Bu Lela, sudah ke pasar belum? Sapa Ibu Sari, tetangga sebelah yang sedang menenteng tas belanja penuh sayuran. Belum Bu, nanti sih. Ini masih nikmati udara pagi, jawabku sambil tersenyum, tanganku menggenggam cangkir teh yang masih mengepul. Pagi ini, seperti biasa, aku memilih daster katun berwarna biru muda, sederhana tapi nyaman, yang selalu jadi andalanku untuk beraktivitas di rumah. Aku tahu, meski usiaku sudah kepala 5, banyak yang bilang aku masih menarik. Mungkin karena aku selalu berusaha merawat diri, atau mungkin karena senyumku yang katanya bisa mencairkan suasana, tapi aku tak pernah mempedulikan pujian itu. Bagiku, hidup ini tentang menjalani hari dengan tenang, meski kadang aku merindukan kehadiran seseorang yang bisa berbagi tawa di malam sepi. Kampung ini bukan hanya tempat tinggalku, tapi juga cerminan hidupku yang penuh warna. Di ujung jalan, warung Buminah selalu ramai oleh ibu-ibu yang saling berbagi cerita sambil memilih ikan segar. Di sisi lain, anak-anak bermain layang-layang di lapangan kecil dekat balai desa, tawa mereka menggema hingga ke berandaku. Aku suka suasana ini karena disinilah aku merasa hidup. Bulela, nanti sore main ke rumah ya. Ada arisan kecil-kecilan. Ajak Ibu Tuti, tetangga yang rumahnya 3 pintu dari rumahku, saat lewat di depan pagar. Wah boleh Bu, nanti aku bawa kue dari toko sebelah, sahutku sambil melambai. Aku tahu, di kampung ini, aku bukan sekadar Lela, tapi Bu Lela yang dikenal sebagai janda kembang. Banyak pria, dari yang muda hingga yang sudah beruban, pernah mencoba mendekatiku. Ada Pak Haji yang selalu menawarkan buah dari kebunnya, atau Mas Joko, pedagang di pasar yang tak pernah bosan menggodaku dengan candaan. Tapi entah kenapa, aku selalu menolak. Bukan karena aku tak ingin membuka hati, tapi aku merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar bisa memahami diriku. Hidupku sudah cukup penuh dengan kesibukan, dan aku tak mau mengacaukannya dengan hubungan yang tak pasti. Meski begitu, ada satu orang yang selalu membuat pagiku sedikit lebih cerah, Eko, tetangga muda yang rumahnya persis di sampingku. Eko berbeda, dia tak pernah mendekatiku dengan niat yang jelas seperti pria lain, tapi ada kehangatan dalam caranya menyapa. Pagi ini, saat aku berjalan ke pasar dengan daster sederhana dan keranjang anyaman, aku melihatnya sedang menyapu halaman. Pagi Mas Eko, rajin banget pagi-pagi sudah bersih-bersih. Sapaku, sengaja memperlambat langkah agar bisa mengobrol sebentar. Pagi Bu Lela. Iya, biar halaman kinklong kan tetangganya orang cantik, balasnya dengan tawa kecil, matanya berbinar nakal. Aku hanya tertawa, menggelengkan kepala, gombal mulu Mas. Awas nanti aku bilangin ke pacarmu loh, candaku, meski aku tahu Eko baru putus dengan pacarnya. Entah kenapa, setiap obrolan dengan Eko selalu terasa ringan, seperti mengobrol dengan saudara sendiri. Dia sering mampir ke rumah, kadang hanya untuk pinjam gula atau sekadar bertanya kabar. Bu, kapan-kapan ajarin bikin kue dong. Anak ibu kan jago bikin kue, katanya suatu kali saat kami mengobrol di beranda. Haha, boleh mas, tapi nanti bayar ilmunya ya, jawabku, pura-pura serius. Eko selalu punya cara membuatku tersenyum, dan aku merasa nyaman di dekatnya, seperti ada ikatan tak terucap yang membuat kami saling memahami. Hidupku sebagai janda tak pernah membuatku merasa kurang. Aku punya usaha kaos yang sudah berjalan bertahun-tahun, mulai dari toko kecil di pasar hingga kini punya beberapa cabang di kota tetangga. Setiap pagi, setelah urusan rumah selesai,
Aku biasanya ke toko untuk mengecek pesanan atau mengatur pengiriman. Bu Lela, kaos motif batik laris banget minggu ini, kata Rina, karyawanku, saat aku tiba di toko siang itu. Bagus, Rin. Tambah stoknya ya. Yang warna merah sama biru paling banyak peminat, jawabku, sambil memeriksa buku catatan pesanan. Usaha ini adalah kebanggaanku. Aku membangunnya dari nol setelah suamiku meninggal, dan kini aku bisa menghidupi diriku dan anak perempuanku dengan baik. Anak laki-lakiku sudah menikah dan tinggal di kota lain, jadi rumahku kini hanya ditemani si bungsu yang kadang pergi mengunjungi kakaknya. Bu, nanti sore ada pengiriman ke kota. Langsung ke gudang atau ke toko dulu? Tanya Rina lagi. Ke gudang aja, biar cepat. Aku nanti ke sana buat cek, jawabku. Aku suka kesibukan ini, karena membuatku merasa hidupku punya tujuan. Tapi, di sela-sela kesibukan, aku sering memikirkan Eko. Ada sesuatu dalam caranya menatapku yang membuatku merasa masih diinginkan, meski aku tahu usiaku jauh di atasnya. Hari itu, saat aku kembali dari toko, aku melihat Eko sedang memperbaiki sepedanya di halaman. Aku memutuskan mampir sebentar. Mas Eko, sepedanya kenapa? Rusak lagi, tanyaku, berdiri di dekat pagar. Iya bu, rantainya lepas, ini lagi coba benerin. Jawabnya, tangannya penuh oli. Hati-hati mas, nanti kotor bajunya. Kalau perlu bantuan, bilang aja ya, kataku setengah bercanda. Wah, Bu Lela mau bantu benerin sepeda? Atau bantu nyanyi biar aku semangat, candanya. Membuatku tertawa. Nyanyi sih bisa, tapi nanti tetangga pada kabur, balasku, dan kami berdua tertawa. Obrolan kecil seperti ini selalu membuatku merasa dekat dengannya. Aku tahu, di kampung ini banyak yang memperhatikan penampilanku. Aku selalu memilih daster yang sederhana tapi pas di badan, karena aku suka merasa bebas dan nyaman. Bu Lela, daster barunya bagus loh. Bikin tambah muda, kata Eko tiba-tiba, matanya menatapku dengan senyum nakal. Ah, Mas Eko gombal lagi. Ini daster biasa aja kok, jawabku. Tapi dalam hati aku tersenyum. Aku tahu di usiaku ini, pujian seperti itu bukan cuma gombal, tapi juga pengingat bahwa aku masih punya pesona. Dan entah kenapa, pujian dari Eko selalu terasa lebih istimewa, seperti ada makna yang tersembunyi di balik kata-katanya. Sore itu, langit kampungku mulai memerah, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Aku, Lela, baru selesai membereskan toko kaosku di pasar, tapi pikiranku terpaku pada lampu dapur di rumah yang tiba-tiba mati sejak kemarin. Aku bukan tipe orang yang suka merepotkan orang lain, tapi malam ini aku merasa butuh bantuan. Eko, tetangga muda yang rumahnya hanya dipisahkan pagar bambu, terlintas di benakku. Dia selalu sigap membantu, dan entah kenapa, aku merasa nyaman meminta tolong padanya. Dengan sedikit ragu, aku mengambil ponsel dan menekan nomornya. Halo Mas Eko, sibuk nggak sore ini? Tanyaku, berusaha terdengar santai meski ada debar kecil di dadaku. Nggak bu, lagi santai aja. Ada apa? Jawabnya. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. Ini lampu di dapur mati, Mas. Bisa tolong cekin nggak? Kalau nggak repot ya, pintaku. Sambil berharap dia tak keberatan. Boleh bu, bentar ya, aku ke sana. Sahutnya tanpa ragu. Aku tersenyum sendiri, lega karena dia bersedia. Aku tahu Eko sedang tak ada kegiatan, tapi aku juga tahu dia kadang mager kalau sudah sore begini. Tapi, seperti biasa, dia tak pernah menolak permintaanku. Aku memutuskan untuk mandi dulu, menyegarkan diri setelah seharian di toko sambil menunggu Eko datang. Setelah mandi, aku baru saja mengenakan kain sarung dan atasan sederhana ketika ku dengar ketukan di pintu. Aku buru-buru ke depan, tapi ternyata Eko sudah masuk karena pintu tak terkunci. Bu Lela, aku masuk ya, teriaknya dari ruang tamu. Aku bergegas keluar dari kamar, sedikit kikuk karena penampilanku masih agak basah dan sederhana. Mas Eko, maaf ya, ibu baru selesai mandi. Udah lama nunggu? Tanyaku, berusaha menutupi rasa canggung dengan senyum. Baru aja, Bu. Tenang aja, nggak apa-apa, jawabnya. Tapi matanya sepertinya tak bisa berpaling dari penampilanku. Aku menyadari kain sarungku sedikit basah menempel di badan, dan entah kenapa, pandangan Eko membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu aku tak lagi muda,
tapi sorot matanya seolah mengatakan aku masih menarik. Lampunya di dapur ya, Bu? Tanyanya, berusaha fokus. Iya, Mas, di dekat wastafel. Tangganya ada di gudang belakang, aku ambilin dulu ya, jawabku, bergegas ke belakang untuk mengambil tangga kecil. Saat kembali, aku melihat Eko berdiri di dapur, memeriksa lampu yang mati dengan ekspresi serius. Ini kayaknya bohlamnya putus, Bu. Ada cadangan nggak? Tanyanya. Ada, Mas. Tunggu sebentar. Aku ambil di kamar. Sahutku, lalu berjalan ke kamar untuk mengambil bohlam baru. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Mungkin karena suasana rumah yang sepi, atau karena tatapan Eko yang tak biasa. Kembali ke dapur, aku menyerahkan bohlam sambil mencoba memecah keheningan. Rumah kok sepi banget, Bu. Anak ibu kemana? Tanya Eko sambil memasang bohlam baru. Aku tersenyum kecil, senang dia membuka obrolan. Iya, anakku lagi ke kota, main ke tempat kakaknya. Jadi rumah cuma ada aku aja, jawabku, sengaja menambahkan nada santai. Wah, sendirian dong, Bu. Nggak takut kalau malam? Candanya, tapi ada nada perhatian di suaranya. Ya biasa aja, Mas. Cuma kalau ke kamar mandi di belakang agak serem sih, ujarku setengah bercanda. Haha, apa perlu aku jagain tiap malam, Bu? Balasnya matanya berbinar nakal. Aku tertawa, tapi ada getar di hatiku. Jangan gombal, Mas. Nanti ibu beneran panggil tengah malam loh. Candaku berusaha menutupi perasaan yang mulai tak karuan. Aku tahu obrolan kami mulai mengarah ke sesuatu yang lebih intim, tapi aku tak ingin menghentikannya. Ada sesuatu dalam cara Eko berbicara yang membuatku merasa diinginkan. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Aku memutuskan untuk mengganti pakaian, mengenakan daster katun tipis yang biasa kupakai di rumah. Ketika keluar dari kamar, aku sengaja memilih daster yang sedikit lebih pas di badan, bukan untuk menggoda, tapi karena aku ingin merasa percaya diri. Wah, Bu Lela, daster ini beda ya, lebih elegan, puji Eko. Suaranya penuh kekaguman. Ah, Mas Eko, ini cuma daster biasa. Emang suka lihat ibu pakai daster gini? Tanyaku sengaja memancing. Suka banget, Bu. Bikin ibu kelihatan muda, jawabnya, dan aku bisa merasakan wajahku memanas. Malam itu, setelah Eko selesai memasang lampu, kami duduk di ruang tamu, mengobrol tentang banyak hal. Aku bertanya tentang pacarnya yang baru putus, ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Mas Eko, pacarnya sekarang kemana? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Tanyaku sambil menyodorkan segelas teh hangat. Udah putus, Bu. Seminggu lalu, sekarang lagi santai dulu, belum pengen cari yang baru. Jawabnya, nadanya santai tapi ada sedikit kekecewaan. Loh, kenapa putus? Kurang perhatian ya? Godaku, ingin melihat reaksinya. Enggak, Bu, aku sih perhatian banget. Cuma ya, nggak cocok aja, sahutnya lalu menatapku dengan senyum kecil. Kalau ibu sih, nggak bosan sendiri terus? Tanyanya balik, membuatku terdiam sejenak. Aku menghela napas, memikirkan kesepian yang kadang menghantuiku. Kadang sih mas, tapi ya mau gimana lagi, belum ketemu yang pas, jawabku jujur, sambil menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan kami yang membuat suasana berubah, seperti ada arus tak terucap yang mengalir di antara kami. Aku tahu ini bukan sekadar obrolan biasa, tapi aku tak ingin menghentikan momen ini. Saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, aku tiba-tiba merasa ingin mendengar suara Eko lagi. Rumah terasa terlalu sepi tanpa anakku, dan pikiran tentang obrolan sore tadi masih menggantung di kepalaku. Dengan sedikit nekat, aku mengambil ponsel dan menghubunginya. Malam, Mas Eko. Lagi apa? Nggak repot kan? Tanyaku berusaha terdengar santai. Nggak, Bu. Lagi santai di kamar. Ada apa? Jawabnya, suaranya terdengar penasaran. Bisa minta tolong ke sini sebentar nggak? Ada yang perlu bantuan? Pintaku, tanpa menyebutkan apa tepatnya. Oke, Bu, bentar ya. Aku ke sana. Sahutnya cepat. Aku tersenyum, merasa jantungku berdetak lebih kencang. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan bantuan biasa. Aku mengenakan daster lain yang sedikit lebih tipis dan nyaman, lalu menunggu di ruang tamu. Ketika Eko tiba, pintu sengaja kubiarkan tak terkunci. Bu Lela, ini beneran butuh bantuan apa cuma kangen? Candanya saat masuk membuatku tertawa.
Haha, bantuan beneran mas. Tapi kalau kangen boleh juga sih, balasku sengaja memancing. Aku menyodorkan segelas minuman jahe hangat. Ini minum dulu mas, biar hangat. Dia tersenyum, mengambil gelas itu, dan kami mulai mengobrol lagi, kali ini dengan suasana yang jauh lebih privasi. Aku tahu malam ini akan membawa kami ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, udara di rumahku terasa lebih hangat dari biasanya, meski angin malam kampung bertiup pelan melalui jendela yang terbuka. Aku, Lela, duduk di ruang tamu bersama Eko, tetangga muda yang baru saja membantu memperbaiki lampu dapurku. Minuman jahe hangat yang kusediakan untuknya masih mengepul di meja, dan obrolan kami mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Aku tak tahu apa yang mendorongku, mungkin kesepian yang sudah lama mengendap, atau mungkin sorot mata Eko yang penuh kehangatan. Mas Eko, minumnya kok pelan banget, takut kepanasan ya? Godaku berusaha menjaga suasana tetap ringan. Haha, bukan bu, ini aku nikmati dulu aromanya jahe asli ya. Balasnya, sambil menatapku dengan senyum yang membuat jantungku sedikit bergetar. Aku tahu kami sedang berada di ambang sesuatu yang berbeda. Aku sengaja mengenakan daster yang lebih lembut malam ini, bukan untuk menggoda, tapi untuk merasa nyaman dan percaya diri. Bu Lela, malam gini kok tambah cantik ya? Ini sengaja biar aku nggak pulang ya. Candanya lagi, membuatku tertawa. Mas Eko, jangan kebanyakan gombal. Nanti ibu beneran nyanyi biar kamu betah. Balasku, pura-pura mengancam. Tapi di dalam hati, aku merasa ada arus yang menarik kami lebih dekat, seperti magnet yang tak bisa kuhindari. Obrolan kami berlanjut, dan aku mulai merasa nyaman berbagi hal-hal yang biasanya kusimpan sendiri. Aku bertanya tentang mimpinya, tentang apa yang dia inginkan dari hidup. Mas Eko, kalau nggak di kampung ini pengen kemana? Kota besar mungkin? Tanyaku, sembari menyesap tehku. Entah kenapa bu, aku suka kampung ini. Tapi ya, kadang pengen coba hidup di kota, cari pengalaman baru. Jawabnya, matanya menatap jauh seolah membayangkan sesuatu. Kalau ibu sendiri, apa nggak pengen pindah? Kan usaha kaos ibu udah besar, tanyanya balik. Aku tersenyum kecil, memikirkan betapa usahaku memang sudah berkembang, tapi hatiku masih terikat di kampung ini. Enggak mas, aku suka di sini. Di kampung ini, aku merasa punya keluarga, meski cuma tinggal berdua sama anakku, ujarku. Tiba-tiba Eko menatapku dengan serius. Bu Lela, ibu nggak pernah kesepian ya, hidup sendiri gitu? Tanyanya. Nadanya penuh perhatian. Aku terdiam sejenak, merasakan kejujuran dalam pertanyaannya. Kadang, Mas. Tapi ya, aku sibuk jadi nggak terlalu kepikiran jawabku. Tapi aku tahu dia bisa melihat kebenaran di mataku. Saat itu, aku merasa ada ikatan yang tak terucap, dan aku tak ingin momen ini berakhir. Entah dari mana keberanian itu datang, tapi aku merasa malam ini adalah saat untuk jujur pada diriku sendiri. Aku menghela napas, lalu menatap Eko. Mas Eko, kalau ibu bilang ibu suka ngobrol sama kamu, percaya nggak? Tanyaku, suaraku pelan tapi tegas. Dia tampak terkejut, tapi lalu tersenyum. Percaya bu, aku juga suka ngobrol sama ibu. Rasanya beda, entah kenapa, jawabnya, dan aku bisa merasakan kejujurannya. Aku tahu ini bukan hanya soal obrolan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah lama kurindukan. Mas, ibu boleh minta tolong sesuatu nggak? Ujarku, jantungku berdetak kencang. Apa aja bu, bilang aja. Sahutnya, matanya tak lepas dari wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ibu pengen nggak merasa sendiri malam ini? Kamu bisa bantu ibu nggak? Aku tahu kata-kataku penuh makna, dan Eko sepertinya mengerti. Dia hanya mengangguk, dan tanpa banyak kata, kami saling berbagi inspirasi. Malam itu kami melangkah menuju semua batasan, membiarkan gelombang yang terpendam mengalir bebas. Aku merasa hidup kembali, seperti menemukan bagian dari diriku yang sudah lama hilang. Kami menghabiskan waktu berjam-jam, tenggelam dalam produktivitas yang penuh semangat, hingga akhirnya kami terduduk lelah, tapi dengan hati yang penuh kebahagiaan. Pagi menjelang, dan aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Eko masih di sampingku, wajahnya tampak damai dalam tidurnya. Aku tersenyum, tapi ada sedikit rasa takut di hati.
Mas Eko bangun. Udah pagi, bisikku pelan menyapa bahunya. Dia membuka mata, lalu tersenyum. Bu Lela, semalam kayak mimpi ya, katanya. Suaranya penuh kelembutan. Aku tertawa kecil. Mimpi yang indah, Mas. Tapi sekarang kamu pulang dulu, ya, biar nggak ada yang curiga. Dia mengangguk, lalu berpamitan dengan janji akan kembali. Setelah kejadian itu, hubungan kami berubah. Kami mulai mencuri waktu bersama, baik di rumahku, saat sepi maupun di tempat yang lebih tersembunyi. Bu, kapan lagi kita bisa santai bareng kayak gini? Tanya Eko suatu sore saat kami duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Sabar mas, kalau ada waktu ibu kabarin, jawabku sambil tersenyum nakal. Aku tahu ini bukan hubungan yang biasa, tapi aku tak bisa menyangkal betapa bahagianya aku bersamanya. Kami saling memahami, saling mengisi kekosongan yang ada di hati masing-masing. Waktu terus berjalan dan hidup Eko mulai berubah. Suatu hari, dia datang dengan kabar besar. Bu, aku mau nikah. Calonnya dari kota sebelah, katanya, nadanya penuh antusiasme. Aku merasa ada sesak di sini, tapi aku tersenyum untuknya. Selamat, Mas. Ibu senang dengar kabar ini. Pasti bahagia nanti. Ujarku, meski hatiku berkata lain. Tapi ibu tetap spesial ya, Bu. Candanya. Dan aku hanya mengangguk, tahu bahwa ikatan kami tak akan benar sengaja putus. Setelah menikah, Eko pindah ke kota, tapi setiap kali dia pulang kampung, kami selalu bertemu. Bu Lela masih suka nyanyi di beranda ya? Godanya saat kami bertemu di halaman suatu pagi. Haha, kalau Mas Eko nyanyi bareng, Ibu siap kok, balasku, dan kami tertawa. Seolah waktu tak pernah mengubah apa yang kami miliki. Kami selalu punya kode rahasia, dan jika ada kesempatan, kami tak pernah menyia-nyiakannya. Hidupku kembali berjalan seperti biasa, dengan usaha kaosku yang terus berkembang dan kampung yang tetap ramai. Tapi di sudut hati, Eko selalu jadi bagian dari cerita yang tak akan pernah kulupa, sebuah rahasia yang menghangatkan malam-malamku.